Jadi tujuan utama kita diciptakan beribadah, Pak. Kerja itu nyambi, jualan nyambi, apalagi nyupir asal itu nyambi, Pak. Bukannya ibadahnya nyambi, kalau kata Ustaz nyambi. Saya sampai pernah ada teman berapa orang tasawuf dalam, dia tuh udah berusaha menciptakan aktivitas sehari-hari dia sambil menunggu waktu sholat. Jadi dia kerja dari pagi menunggu waktu zuhur, waktu zuhur lewat pas makan siang menunggu waktu asar, waktu asar lewat sampai menjelang pulang menunggu waktu maghrib. Jadi dia balik, Pak. Kalau kita kan sholat itu seringan, ibadah itu seringan. Nah kalau orang-orang tertentu, orang-orang tasawuf udah jadi wajib, Pak. Jadi kehidupan dia yang lain itu nyambi sambil nunggu waktu zuhur, sambil nunggu waktu asar, sambil nunggu waktu maghrib, nunggu dia kerja ya nunggu waktu asar lah ya. Dia bagaimana nunggu waktu maghrib? Kalau kita kan terbalik. Tapi mudah-mudahan yang ada di sini selalu sehat, panjang umur dan istiqomah terutama. Salam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh kepada junjungan besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan para pengikutnya hingga kiamat. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau. Amin amin. Jamaah ba'da sholat isya rahimahullah. Insya Allah mungkin untuk bulan Maret ini kajian ahad kita malam Senin, mungkin minggu-minggu ini yang bukan terakhir ya, kita pending dulu, kita stop sementara, kita alihkan ke ibadah yang lain, terutama puasa Ramadan, tarawih dan tadarus. Karena memang di mana-mana pengajian itu, pengajian kajian itu kita hentikan sementara, kita konsen untuk ibadah masing-masing dan juga kegiatan lain di masjid. Jadi kalau saya tadi pagi saya bilang saya nggak setuju ditutup, bukan ditutup, dialihkan, dipindahkan jadwalnya, Jadi insya Allah nanti setiap sholat tarawih ada kultum dan selanjutnya dilanjutkan dengan tadarus bersama, atau bisa nanti selanjutnya kalau masing-masing mau tadarus di rumah silakan juga. Tujuannya itu kan jadi ibadah itu tidak ditutup, malah harus digiatkan lagi Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sampai ditemukan pada Ramadan tahun ini, karena masih ada waktu 2 minggu lagi. Dari jaminan kita pasti kita banyak saudara kita, tetangga kita, kerabat, paginya masih sehat, subuh masih sehat, jam 8 pagi udah ada. Dan insya Allah tadi saya dapat kabar, mungkin bapak di sini belum makan malam, ada rezeki Pak, tapi katanya mau dia ngirim tuh. Masuk untuk makan selain jam 6 Pak, kita biasa ngopi bersama. Nanti ada yang mau ngirim katanya di sini. Oh ya, alhamdulillah Bu, silakan dipersilakan aja. Mudah-mudahan ibu yang nanti ngirim konsumsi buat kita yang ini juga ngalah berkahnya, dapat berkahnya di pengajian kita malam ini. Itu dari saya. Mungkin nanti apa kita beri kita kalau mungkin teman-teman lah Pak Joko pamit proses kita jalan doa imam dan kultum ya setelah tarawih. Memang kita juga di mix yang lokal sampai dari seputaran Biria dan di luar Biria biar lebih hidup gitu. Biasanya kasih weekend kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi pusat-pusat yang dari sekitar Dis dan Gunung Sindur. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Ahmad untuk melanjutkan kajiannya. Mohon maaf mungkin kalau saya juga hadir, tadi saya terakhir nggak ingat saya karena ada. Yang mudah-mudahan kita berikan istiqomah dan bermanfaat, dan apa yang disampaikan nanti oleh guru kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya mungkin saya sedang jawab bisa nanti saat itu mungkin nanti sambil kita ngobrol perkara iman kata bahasa saya. Bicara saya bila itu filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid At-Tauhid Bapak Gunansa. Masyaallah ya, saya lihat dari subuh tadi ya ada asun amala. Terus saya lagi kerja bakti, dengar sambutan di sini. Sekarang saya pikir tadi off, soalnya sampai jam 3 Pak Joko nggak konfirmasi. Tadinya mau pergi saya kan, mau pergi habis Johor, tapi pikir-pikir ini minggu kedua nih. Cuman Pak Joko kok nggak konfirmasi, kayaknya libur nih ya, libur kayaknya. Begitu menjelang asar, ting ting, wah masuk kok Pak Joko konfirmasi. Ternyata jadwal tidak ada yang berubah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini pun Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Allah berkahi rezeki kita, usia kita, keluarga kita jadi keluarga yang qurrata a'yun ya. Kita kan doa begitu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apaan sih? Denok, montok, bening. Qurrata a'yun itu lebih daripada enak dilihat. Qurrata a'yun itu nanti ketika kita sakaratul maut ada anak yang bisikin kita, Pak, la ilaha illallah, Pak, ikutin Pak. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata yang kayak gitu. Jangan sampai kejadian masih hidup, anak-anak udah berebut warisan, ya, berebut warisan. Ya kalau ada yang mau diwarisin, kalau nggak ada apa yang mau diwarisin? Lempengan warisan rebutan, orang tuh punya utang pura-pura nggak dengar. Bukan orang sih, ini sinetron. Baik, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada apa? Nisfu Sya'ban. Udah jangan tanya saya, tanya yang ngerti. Tapi memang ada hadisnya di malam 15 itu Rasulullah tuh sholat 2 rakaat, panjang sekali sholatnya, ya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu mengira beliau jangan-jangan udah nggak ada gitu ya. Itu ruku, sujud lama sekali, gak gerak-gerak, disenggol, dideketin. Oh ada. Itu pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separoh. Jadi jangan bilang nisfu Sya'ban nggak ada, ya ada nisfu Sya'ban separoh gitu ya. Separoh, nisfu itu separoh artinya. Sya'ban bulan Sya'ban. Itu yang Rasulullah amalkan. Beliau sholat begitu panjang sholatnya, ya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengira beliau udah nggak ada gitu. Nah maka ada hadis di situ bahwa Allah mengampuni orang yang mohon ampun ya, kecuali orang yang syirik di sana. Kemudian orang yang musuh-musuhan. Mungkin ini dalilnya kalau mau puasa pada maaf-maafan. Mungkin. Tapi yang namanya maaf-maafan jangan nunggu mau puasa. Ya. Apalagi kebiasaan kita maaf-maafan ntar lebaran. Maafin gue ya. Emang udah lebaran? Enggak gitu, ya. Meminta maaf lebih mudah daripada memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu sifat orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa pahalanya apa? Hadiahnya apa? Surga, mahal. Ada yang bilang, Ustadz saya maafin, cuman susah ngelupainnya katanya. Ya ini susah, proses. Wajar, pahalanya gede, surga.
Gengsi dong. Gede pahalanya surga. Habis bagaimana tempo hari pernah ada viral, nenek-nenek pada berantem. Yang satu umur 63 kalau nggak salah, yang satu umur 53. Ini yang umur 53, dia kalau mau kemana-mana pasti lewat depan rumah yang 63 ini, karena nggak ada jalan lain. Tapi kerjaannya tiap hari gibah mulu, ngomongin mulu, sampai ngajak berantem mulu. Lama-lama kesel yang umur 63 ini. Kalau dia pergi pasti lewat sini, kesel dia. Akhirnya apa? Ditembok 2 meter. Polisi dipanggil semua. Polisi nggak bisa ngapa-ngapain, tanah-tanah dia, ya kan? Akhirnya apa? Pindahin orang. Ya. Jangan sampai kita nggak maafin orang, toh kita juga butuh maafnya Allah Subhanahu. Kalau ngomong gampang emang, gila ngejalanin enak aja. Ya. Saya difitnah, harga diri saya jatuh di hadapan orang-orang, dia minta maaf. Udah gitu ngancem lagi, yang penting udah minta maaf, ngomong gitu, yang penting udah minta maaf, terserah dia nggak dimaafin apa enggak, terserah dia. Bukan begitu caranya. Kita yang namanya minta maaf itu harus tulus, harus bener ya, bener-bener kita minta maaf. Apalagi memaafkan memang susah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang yang salah sama kita. Ya, jangan nunggu lebaran ya. Sekarang-sekarang lah. Kalau bisa temuin orangnya. Orangnya jauh telepon, WA ya. Kalau bisa temuin. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Oh ya, sedikit mengenai bulan Sya'ban ini, memang bulan yang menurut Rasulullah ya, menurut penuturan Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupain sama orang karena dia kejepit Sya'ban, Rajab dan Ramadan, kejepit di situ. Padahal banyak sahabat yang menyaksikan ketika bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Artinya apa? Banyak Rasulullah melakukan puasa di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban ini hendaknya menjadi perhatian buat kita. Tadi saya dengar sambutan Pagun lagi lagi macul-maculin rumput tuh. Persiapan, wah gitu ya. Persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena Ramadan itu ibaratnya apa? Ibaratnya olimpiade, ibaratnya PON atau apa, turnamen. Kalau enggak ada latihannya, jangan harap mau juara. Bikin target, ntar Ramadan tahun ini mau 3 kali khatam, berarti sehari 3 juz. Latihan enggak pernah. Hari pertama bener 3 juz, hari kedua masih sanggup, hari ketiga udah ngap-ngapan. Aduh, enggak sanggup. Udah deh, turun targetnya. 2 juz aja deh, 2 kali khatam aja deh. Hari ke-10 sibukan. Alah, yang penting khatam sebulan dah. Perlu latihan baca Qur'annya, latihan sholat berjamaahnya, termasuk latihan puasanya. Tanya istri kita masih punya utang enggak? Kalau masih punya utang, ayo temenin sama ayang, ditemenin gitu dong. Jangan istri kita sahur sendirian ya, kita nggak temenin. Ngocol sambal cobek sendirian, ikan asin. Sedih bener istri kita ya. Aduh. Baik, malam hari ini kita akan membahas hadis ke-31, hakikat zuhud. Apa sih zuhud itu? Apakah zuhud itu pakai pakaian yang compang-camping kayak yang terjadi di zaman Abbasiyah? Ya, zaman Abbasiyah itu, Khalifah Abbasiyah itu banyak orang yang katanya zuhud, kelihatannya soleh, apa adanya, pakaiannya ya sederhana, compang-camping, malah nggak kerja. Apa yang begitu zuhud? Nggak kerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala
ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila kulakukan aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi dari zaman Nabi udah ada orang kalau datang minta amalan. Ustaz, amalan apa nih biar laris? Ya amalan, minta amalan nih kan. Tunjukkan amalan nih biar manusia cinta kepadaku, biar Allah pun cinta kepadaku. Rasulullah bersabda apa tadi? Izhad, ya. Izhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia pun mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini derajatnya hasan. Kita langsung ke kandungan hadis, pengertian zuhud. Jadi sebenarnya definisi zuhud itu ada banyak, ya. Ada banyak definisi yang dikeluarkan oleh para salafus salih tentang zuhud ini. Tapi semuanya bermuara kepada sebuah definisi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau bahwa Abu Idris Al-Khawlani radhiyallahu anhu berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta, ya. Makan daging, enggak, saya enggak makan daging. Nikah, enggak, saya mau zuhud aja. Bukan begitu zuhud, ya. Jadi apa, rahib gitu kan, enggak mau makan daging. Padahal 3 hal yang paling nikmat itu. Pertama, naik daging, naik kuda, ya. Kemudian makan daging, itu yang ada hubungannya dengan daging. Kemudian masukin daging ke dalam daging. Udah nebak duluan Pak Basuki. Udah hafal dia, kayaknya udah pernah dengar dari mana gitu ya. Ya, jadi nggak boleh kita mengharamkan apa yang halal. Hidup ini buat dinikmati. Ya. Mohon maaf, makan lauhnya tempe sama bakwan, yang satu makan lauhnya soto, ada sate. Alhamdulillahnya beda kan? Yang tempe, mohon maaf ini contoh-contoh, bukan berarti ya, tapi kan biasanya beda. Alhamdulillahnya makan pakai bakwan, udah kenyang, alhamdulillah, gitu doang. Tapi pakai sate, ada soto atau apa, tongseng atau yang lainnya, beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, bener-bener bergetar gitu ya. Ini kan bagusan makan yang nikmat, ya kan, bagusan makan yang enak. Syukurnya bener-bener syukur, bukan sekedar di bibir alhamdulillah, gitu, beda. Ada rasanya syukurnya, ya. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Jika ditimpa musibah, maka kita lebih berharap untuk mendapatkan pahala. Ini belum banyak yang tahu tapi pada prakteknya susah, ya. Apalagi kalau kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, berat, ya. Padahal yang namanya sabar itu ketika benturan pertama, ketika dengar kabar itu langsung sabar. Tapi kita kan enggak, merasanya sek dan lain sebagainya, ya. Ketika kita kehilangan orang-orang kita sayangi begitu ya, taruhlah ada yang meninggal keluarga kita, saya ngerasain begitu. Jadi pada dasarnya yang namanya zuhud ini bisa disimpulkan
apa namanya, zuhud ini disebutnya juga amalan hati, ya. Nggak bisa kita lihat orang dari fisik, oh dia mah zuhud hidupnya. Kenapa? Bajunya cuma 2 lembar, besok yang putih, ntar besoknya ganti lagi yang merah putih bajunya gitu kan. Nggak bisa begitu. Zuhud amalan hati. Karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, janganlah kamu bersaksi bahwa seorang itu orang yang zuhud. Ya. Kenapa? Karena zuhud tempatnya di hati. Nggak bisa kita nebak juga dia paling ikhlas, nggak bisa. Ikhlas itu kan yang tahu dia sama Allah. Lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Nah, ini dia. Ya. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa yang ada di diri kita itu binasa. Itu akan habis. Ya. Dan orang yang zuhud dia lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Sikap seperti ini lahir dari keyakinan yang benar, yang tertanam sangat kuat bahwa Allah, contohnya apa? Akan menjamin rezekinya. Ya. Nah, jangan salah paham. Rezeki udah dijamin, dia nggak kerja. Rezeki Allah jamin, ya udah di rumah santai. Syekh Albani aja, ya Syekh Albani ini termasuk ahli hadis zaman kekinian, ya. Beliau itu kan udah ahli hadis, tapi beliau masih usaha, masih buka reparasi jam. Walaupun nggak lama, cuma 2 jam sehari, tapi ada ikhtiar, gitu. Ada ikhtiar. Kita Allah gara-gara baca hadis salah mahamin. Oh, Allah udah jamin rezeki semua makhluknya. Allah ciptakan kita di perut sama isinya, udah nggak ngapa-ngapain, diem aja nungguin. Kemudian yang kedua, jika seorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, tadi yang pertama lebih yakin dengan apa yang ada di Allah. Yang kedua, jika dia mendapatkan musibah dalam urusan dunia, tadi ya, kehilangan harta benda, ada orang-orang yang disayanginya meninggal, maka dia lebih berharap mendapatkan pahala dari Allah, ya. Lebih apa namanya, daripada dia meratapi musibah tersebut, apalagi meraung-raung, nggak terima, aduh saya belum terima, jangan begitu, ya. Kemudian orang yang zuhud, mau dipuji, mau dihina, itu dia nggak akan berpengaruh, tetap dia berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, ini merupakan tanda sikap zuhud terhadap dunia, ya. Yakin akan tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Saya ingat dulu waktu di Jakarta punya teman biasa pengajian begini, kerja di sebuah perusahaan, pimpinannya orang Jepang. Suatu hari itu diundang, ada pesta lah gitu ya, dia nggak datang karena tahu di sana ada minuman kerasnya gitu. Diaduin sama temennya yang Indonesia, Pak, bapak tahu nggak, dia nggak datang ini gara-gara ada minuman keras, Pak, bukan karena ada hal lain. Oh gitu ya, coba panggil. Begitu dipanggil, bener kamu nggak datang gara-gara ada minuman keras? Ya mohon maaf Pak, agama saya melarang menghadiri sebuah acara yang ada minuman keras. Oh gitu ya, malah paham orang Jepang, ya. Jadi yang temennya tadi malah ngaduin gitu ya. Jadi yakin tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Kita masih susah ya, hadiri kondangan, di sana ada apa ya, musik-musik yang apa ya, susah kita ngomongnya. Cokek. Duduk sindur. Malah partisipasi, nyawer dia.
Aduh. Giliran masjid mau beli karpet susah. Nyawer duluan. Bukan di sini. Di sini mau kan udah jadi masjidnya. Udah indah bener ya. Lampuin terangin. Saya baca di rumah tuh begini-begini. Oh, kurang terang di rumah. Ini terang bener baca. Alhamdulillah. Nah, ada nih ungkapan beberapa ulama seputar zuhud. Yang pertama, Hasan Al-Basri berkata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain, dia berkata, ia lebih baik dariku. Ya. Jadi jangan dibalik. Wah, bagusan saya nih. Jam 3 udah bangun duluan. Saya udah ngaji-ngaji di masjid, ya kan. Bangun orang sahur. Udah tahu belum peraturan mik yang baru? Udah dapat aturan. Jadi jangan bilang, wah sekarang pakai mic dilarang. Jangan baca yang bener gitu, jangan sampai salah paham. Bukan dilarang, diatur. Jadi ngaji-ngaji itu 10 menit boleh. Sebelum waktu sholat, pakai mic keluar. 10 menit. Kalau subuh sekarang jam berapa itu kurangi aja. 10 menit tuh boleh tuh setengah ngaji. Azan, qomat sama ngaji-ngaji itu pakai mic keluar. Selain itu mic dalam. Takbiran boleh sampai jam 10 pakai mic keluar. Kalau masih mau lanjut pakai mic dalam. Diatur. Bukan dilarang. Ini Ustadz pro menteri agama kayaknya. Bukan begitu, saya kan guru agama. Ntar dicoret lagi yang menteri. Wah, tadi ngomong zuhud katanya enggak pengen apa-apa namanya? Enggak pengen dinilai sama manusia. Jadi kita diatur gitu ya. Jadi jangan sampai yang viral itu, wah menteri agama sekarang melarang mik. Jadi akhirnya kita timbulnya gibah. Ya, karena kalau mengatakan saya lebih baik daripada dia itu sifat siapa ya? Iblis. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairu minhu. Saya kan lebih bagus daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api nih. Nabi Adam dari tanah. Api sama tanah baikan api. Begitu menurut iblis. Kemudian Wahab bin Al-Ward berkata, zuhud adalah hendaknya kamu tidak sedih ketika kehilangan dunia dan tidak bangga ketika mendapatkannya. Biasa aja. Ya. Dapat dunia ya biasa, titipan. Kehilangan ya udah enggak apa-apa lah. Jadi gitu. Tidak ada kemelekatan di dalam hati. Ini prosesnya enggak instan, tetap perlu latihan. Perlu latihan. Kayak orang yang sedekah awalnya 5.000 itu berat banget. Tapi tiap hari dia latihan, lama-lama dia lupa hari itu belum sedekah, gelisah dia. Wah, hari ini belum sedekah, cari kotak amal di mana? Ya gitu kan. Kemudian Az-Zuhri berkata ketika ditanya tentang zuhud, tidak tergoda oleh yang haram dan tidak tertipu oleh yang halal, ya. Walaupun yang haram itu gampang banget dapatnya, enggak tergoda. Sufyan bin Uyainah berkata seorang yang zuhud adalah jika mendapat nikmat ia bersyukur, jika ditimpa musibah dia bersabar, sebagaimana hadis Rasulullah, ya, menakjubkan perkara umatku. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, itu baik buatnya. Ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, dan itu pun baik buatnya. Malah ada yang nambahin, ketika dia berbuat dosa dia mohon ampun, itu pun baik buat dia. Baik semua, udah orang Islam itu baik semua. Dapat nikmat bersyukur baik, dapat musibah bersabar baik. Enggak sengaja tergelincir berbuat dosa kemudian memohon ampun beristighfar, itu pun baik. Rabi'ah berkata zuhud yang paling utama adalah mengumpulkan sesuatu dengan benar dan meletakkannya dengan benar. Sufyan Ats-Tsauri berkata zuhud adalah pendek angan-angan, bukan dengan memakan makanan yang tidak enak dan mengenakan pakaian yang jelek. Jadi pendek angan-angan itu enggak tul amal, ya. Apa namanya? Punya harapan yang enggak mungkin terwujud. Akhirnya itu aja dipikirin. Ya. Dan menurut beliau bukan makan yang tidak enak atau pakai pakaian yang jelek, itu bukan zuhud. Imam Ahmad berkata zuhud adalah pendek angan-angan dan tidak serakah terhadap harta yang dimiliki orang lain. Iya.
Kalau orang lain dapat nikmat, kita ikut merasakan alhamdulillah, senang. Ya. Orang lain dapat nikmat, kita yang panas. Wih, dia mobil baru. Saya mobil tahun 2005, 2003. Ya. Tadi ada sales nawarin apa? Innova 500 juta. Diam-diam deh. Udah, yang penting mobil mah sama aja. Paling 3 bulan enaknya ya kan? 3 bulan doang enaknya. Udah 3 bulan udah biasa aja. Ya kan? Merasakan itu paling 3 bulan. Setelah itu biasa aja. Yang penting fungsinya bisa kita pakai buat ibadah, ya, silaturahim. Macam-macam zuhud, ya, kandungan yang kedua tadi pengertian zuhud yang pertama, yang kedua macam-macam zuhud. Menurut sebagian salafus saleh, zuhud ada 3. Yang pertama zuhud terhadap kemusyrikan, artinya zuhud terhadap kemusyrikan ini ya udah tinggalkan. Yang namanya kemusyrikan tinggalkan. Yang kedua zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang, tinggalkan. Segala sesuatu yang haram tinggalkan. Apa yang lagi ini nih? Kemarin binomo ya. Judi itu binomo. Trading bukan begitu trading. Kalau trading itu ada ininya apa? Jual beli tradingnya. Kalau binomo itu dia kayak nebak-nebak gitu. Wah, pasang, tarik. Itu judi. Kemudian zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. 2 macam zuhud. Yang pertama adalah wajib ya. Zuhud terhadap kemusyrikan, zuhud terhadap kemaksiatan tadi itu wajib. Adapun zuhud yang kedua ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Ibnu Mubarak berkata bahwa Ma'la bin Abi Mut'ai berkata zuhud ada 3 bentuk. Yang pertama segala perbuatan atau ucapan hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Aktivitasnya karena Allah, semuanya karena Allah, lillah. Ya, bismillah. Nawaitunya itu dibenerin karena Allah. Sebab kita kalau kerja di kantor aja kerja, kalau pengen dinilai sama atasan capek kita. Waduh, lempengan saya rajin, dia nggak lihat. Lempengan lagi ngerokok aja, aduh kenapa kepergok ya kan? Disangkanya nggak ada kerjaan gitu. Capek. Tapi kalau kita kerja karena Allah, walaupun kita kerja, tapi niatin karena Allah, maksimal kita. Ketika kita maksimal kerja, kita digaji misalnya 5 juta, tapi menurut Allah ini bukan 5 juta nih, harus 10 juta. Allah kasih dari jalan yang lain untuk menggenapi sampai 10 juta. Sebaliknya kalau kita kerja karena pengen dinilai atasan, ada atasan kita rajin, gak ada atasan kita malas, digaji 5 juta, tapi menurut Allah gak pantas 5 juta, kamu pantasnya 2 juta, maka 3 jutanya Allah ambil dari mana aja. Apa sakit, apa ada aja ya. Jadi jangan sampai gajinya cuma segini, fokus aja, yang penting kerja. Syekh Albani tadi 2 jam doang, yang penting beliau kerja ikhtiar. Kemudian di antara tanda orang yang zuhud hanya membatasi diri pada hal-hal yang bermanfaat. Pernah kita bacakan hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Kira-kira saya kalau gini manfaat enggak sih? Gitu ya. Ada manfaatnya enggak sih buat orang atau buat diri sendiri? Kalau enggak ada tinggalin. Kemudian zuhud terhadap hal-hal yang halal ini hanya sebatas anjuran. Ibrahim bin Adham berkata, zuhud ada 3 jenis, zuhud wajib, zuhud keutamaan, dan zuhud keselamatan. Zuhud wajib adalah zuhud terhadap hal-hal yang dilarang, zuhud keutamaan adalah zuhud terhadap hal-hal yang dibolehkan, sedangkan zuhud keselamatan adalah zuhud terhadap hal-hal yang subhat. Ya, pernah kita baca hadisnya juga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang remang-remang namanya subhat. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang subhat, maka dia jatuh kepada perkara yang haram. Imam Ahmad berkata zuhud ada 3 bentuk.
Yang pertama meninggalkan yang dilarang. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Nah, ini kata Imam Ahmad nih. Kita kalau cuma ninggalin perkara yang haram, itu udah zuhud sebenarnya. Cuman zuhudnya cuma sebatas orang-orang yang awam. Ya level kelas 1 lah gitu ya. Kayak puasa Ramadan hanya meninggalkan makan dan minum, yaitu puasa orang awam gitu kan. Nanti ada puasa orang khusus. Nah, sama yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan akan tetapi melebihi kebutuhan. Ini juhudnya orang yang khawas, orang khusus ya. Dia butuhnya 50 tapi dipakai cuma 40 aja. Ini juhud juga. Ini orang yang khawas. Kemudian orang yang levelnya tinggi meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya arifin ya, orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Ini bentuk zuhud menurut Imam Ahmad ya. Jadi segala sesuatu yang bikin dia lupa sama Allah itu ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa meraih sifat zuhud? Ya. Langkah-langkahnya yang pertama memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan, ya, tafakur. Kalau Ramadan tuh itikaf tuh tafakur, diisinya tafakur. Kalau nggak tafakur baca Quran, jangan mendekur ya. Ini katanya itikaf, disusulin lagi tidur di pojokan itu. Bukan tidur ketiduran. Apalagi ada temboknya rapat begini, udah nyaman aja nih mana. Udah gitu ada yang bawa kelambu lagi itikaf. Yang tenda itu kan ada kelambu. Biar gak ada nyamuk. Ada pahalanya kok walaupun tidur di masjidnya. Niatnya itikaf. Ya. Memikirkan kehidupan akhirat. Kemudian menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisi Allah. Tergantung ininya. Tadi jangan sampai begitu dapat kenikmatan dia malah lupa. Orang kan kadang-kadang begitu, lempengan lagi susah aja baru dia ya Allah gitu kan. Waktu lagi nikmat lupa. Jalan ke masjid lupa, lihat mana ke masjid. Begitu susah baru kelihatan jalannya. Oh, lewat sini ke masjid. Manusia namanya juga katanya. Ya. Tapi yang pasti nikmat sekecil apapun akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ditanya nanti. Kemudian supaya kita bisa zuhud, memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walaupun seteguk. Jadi dunia ini nggak ada harganya. Maksudnya bukan tempat ya. Ntar ada keterangan apa sih maksudnya dunia nggak ada harganya? Bukan tempat dunia ini bukan. Ya. Bukan tempat, bukan waktu. Nilainya atau apa aktivitas manusianya gitu ya. Itu kalau ada harganya, orang kafir nggak Allah kasih minum walaupun sedikit. Ternyata nggak ada harganya. Kemudian yang keempat, selalu menghadirkan perasaan bahwa dunia adalah terkutuk. Rasulullah bersabda, dunia adalah terkutuk dan terkutuk juga apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu, artinya orang yang ngajar. Kalau kita nggak sanggup ngajar, jadi yang ketiga, atau orang yang mencari ilmu. Tuh zikir, kemudian ngajar dan mencari ilmu. Kemudian riwayat lain menyebutkan kecuali hal-hal yang dipergunakan untuk mencari ridha Allah. Artinya dunia dan isinya hanya akan menjauhkan manusia dari Allah kecuali ilmu yang bermanfaat yang dapat membimbing manusia untuk mengenal, mendekat dan mengingat Allah. Ya.
Kandungan yang keempat, dunia itu sepele, jangan sampai tertipu. Orang-orang yang zuhud terhadap dunia akan semakin bertambah kejuhudannya manakala membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ia akan mendapati bahwa dunia hanya sesuatu yang tidak berharga. Karenanya ia tidak akan tertipu dengan dunia. Allah berfirman, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Lebih bagus dan lebih kekal, abqa. Di ayat yang lain katakanlah kesenangan dunia hanya sebentar Pak, dunia ini. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Quran surat Luqman ayat 33. Pernah Rasulullah nawarin bangkai kambing, ya. Ini ada bangkai kambing nih, kambing conge lagi. Udah bangkai. Ada yang mau beli enggak 1 dinar? Kata sahabat, ya Rasul, ini kambing hidupnya aja kita nggak mau, apalagi udah jadi bangkai gitu kan? Kalau gitu gratis deh gitu, gratis. Ya Rasul katanya, nggak mau katanya. Ya. Maka Rasulullah katakan apa di sini? Demi Allah, sungguh dunia itu lebih rendah derajatnya daripada bangkai ini di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian cercaan terhadap dunia tidak ditujukan kepada waktu atau tempat, ya tadi ya penjelasan mengenai dunia itu terhina itu seperti apa. Cercaan terhadap dunia yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis bukan tertuju pada masa, ya, yaitu siang dan malam yang saling bergantian hingga hari kiamat, karena Allah menjadikan keduanya berganti untuk memberi kesempatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur. Cercaan tersebut juga bukan tertuju pada tempat, yaitu bumi. Jadi Allah bukan mengatakan bumi ini hina, bukan. Yang telah dijadikan Allah sebagai tempat berpijak. Bukan pula pada tumbuhan dan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sebagai nikmat bagi hambanya. Bagaimanapun kenikmatan tersebut telah diberikan Allah kepada kita untuk dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Jadi jangan dianggurin. Allah udah kasih kenikmatan, nganggur bikin anggur, nanam anggur, ya. Jangan didiemin, bukan jangan dianggurin. Manfaatin, ada tanah kosong tuh isi, ya. Jangan dianggurin, jangan dibiarkan enggak produktif. Bahkan segala kenikmatan yang ada adalah bukti Allah itu ada dan maha kuasa. Akan tetapi cercaan tersebut pada dasarnya adalah cercaan terhadap sikap dan perilaku manusia di dunia. Karena seringkali manusia menyalahi ajaran para rasul dan melakukan hal-hal yang menimbulkan mudarat, ya. Saya pernah baca sebuah hadis, nanti di Telaga Kausar ada orang yang mau diberikan minum oleh Rasulullah dari tangannya sendiri. Sama malaikat disegah, aneh ini malaikat. Kata Rasul, ini umatku katanya. Kata malaikat, iya benar, dia umatmu, tapi kau tidak tahu apa yang dia lakukan sepeninggalmu, ya. Artinya apa? Berubah-ubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian saya persingkat aja nih. Nasi uduk itu datang takut adem. Ntar kurang bagus berarti ya. Jam 10 juhud lagi. Langsung praktek. Boro-boro juhud ngantuk tidur gak jadi makan. Ibnu Rajab Al-Hambali membagi manusia dalam 2 golongan. Golongan pertama orang yang mengingkari kehidupan setelah mati. Ya, wah nggak percaya ada kehidupan setelah mati. Kita udah mati ya mati aja, gitu kan. Udah mati nggak mungkin hidup, ya udah jadi tanah, gitu kan. Nah, mereka nggak percaya sama semua amalan di dunia. Ngapain amal nggak bakal ada balasannya, ya. Maka orang seperti ini mereka kejar dunia, ya. Sebelum ajal menjemput mereka pokoknya terus ngejar dunia. Kemudian yang kedua, golongan yang mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Ini pun ada 3 golongan. Orang percaya dia akan ada balasan setelah kematian, ya. Ini 3 golongan. Yang pertama, zalim terhadap dirinya,
tahu dia bakal mati, bakal ditanyain, tapi dia masih santai-santai, malah kadang-kadang ngambil hak orang. Ya. Yang kedua golongan pertengahan, ya kadang soleh, kadang enggak, naik turun lah, pakai dalil lagi, al iman yazidu wa yanqus, gitu kan iman naik turun Ustaz. Ya dah, pinteran dia, soalnya ahli pengajian juga gitu. Tapi golongan yang terbaik apa? Yang ketiga, sabiqum bil khairat, ya, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Basuki infak buat beli keramik 2 dus. Wah, enak aja dia 2 dus. Saya 3 dus. Gitu ya. Jadi nggak mau kalah lomba-lomba. Itu kalau udah paham akhirat begitu. Ya. Ketika dilelang nih, dia diem dulu, nggak ada nih yang mau ini ngambil, udah saya tutup semua. Kelar. Ya. Saya diam dari tadi ini sengaja biar kasih kesempatan untuk buka, tapi nggak ada yang ngambil, saya tutup dah. Ya. Itu namanya Pak Busro. Di Deki begitu, ada Pak Busro namanya. Pak Busro ini yang suka yang bebas terbesar Deki lagi. Dia diem dulu, nggak ada nih, ya udah saya tutup. Anaknya jadi mantu Pak Kiai sekarang di Deki. Ada hadis Rasulullah, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini pernah dipakai sama Belanda buat senjata dia, kata dia, tuh lihat tuh, ya, dunia itu penjara orang-orang Islam, orang-orang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya kita orang beriman itu kayak di penjara kan, gak boleh ngapa-ngapain kan, dibatasin lah gerakan kita, gitu, kayak di penjara dunia ini. Kalau orang kafir nggak ada batasan, dia mau ngapain kayak bebas. Ya. Tapi tentu ada konsekuensinya di akhirat nanti. Nah, dari ketiga kelompok ini, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling sedikit, ya. Mereka inilah yang betul-betul memahami hakikat kehidupan dunia. Jadi dia berlomba-lomba terus, ya, dalam kehidupan berlomba-lomba. Maka benar kita kalau dalam perkara agama lihatnya ke atas. Wah, dia rajin banget ke masjid. Saya megang joran dulu. Udah ganti ke masjid. Megang joran seminggu sekali aja. Mancing. Mancing nggak apa-apa, hiburan. Jangan sampai lewat sholat. Udah kira-kira mau azan, ya simpan dulu pancingnya, sholat gitu. Habis begitu mau azan tanggung nih, ikannya gede-gede nih. Ntar kalau udah lewat ada 1:30, ikannya udah kenyang. Ya, Rasulullah memberikan gambaran orang yang hidup di dunia ini seperti musafir yang sedang bernaung di bawah pohon sebentar saja. Kemudian mengambil kehidupan dunia hanya sekadarnya. Gaya hidup semacam inilah yang ditempuh oleh mereka yang zuhud, ya, seperlunya. Maka dikatakan dunia ini adalah keperluan. Orang kalau keperluan kan seperlunya aja gitu kan. Kayak di rumah ada kamar mandi, orang kan nggak ada seharian di kamar mandi, nggak, seperlunya kamar mandi, buang air seperlunya udah keluar lagi, ya, nggak ada di betah banget kamar mandi, ya enggak, jadi keperluan. Jadi kita mana keperluan dan mana tujuan harus paham. Rasulullah bersabda, aku dikaruniakan rasa suka kepada wanita dan wewangian. Aisyah berkata, Rasulullah suka kepada wanita, wewangian dan makanan. Ia mendapatkan wanita dan wewangian, sedangkan makanan ia tidak mendapatkannya. Beliau juga bersabda, dunia adalah sebaik-baik tempat bagi orang yang menjadikannya bekal untuk akhirat demi mencari ridho Allah, dan dunia adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang terlena dengannya sehingga tercampak di akhirat dan tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi dunia ini sebentar, tapi yang sebentar ini sangat menentukan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Ya, kayak orang istirahat tadi, lagi musafir istirahat, disuruh belanja deh tuh, disuruh belanja. Tapi macam-macam orang kan, ada yang lihat-lihat doang, ya, ntar aja dah belanjanya. Ada yang benar-benar dimanfaatkan waktu untuk belanja buat bekal perjalanan berikutnya. Ada yang dia nggak belanja, malah lihat-lihat. Begitu bis atau kendaraan mau jalan lagi, baru sibuk dia. Ya mending kalau masih keburu, kalau enggak apa yang dibawa.
Nah, itu cara zuhud kepada Allah tadi ya. Kemudian cara zuhud kepada manusia simple. Cara zuhud kepada manusia itu adalah jangan celamitan, udah seketik gitu. Ya. Orang punya itu pengen jadi milik kita. Ya orang nggak suka juga dah. Kan? Tapi kalau orang punya barang kita ikut senang, dia senang. Akhirnya kita disenengin sama dia. Oh ya, gitu ya. Tapi kalau dia punya ini kita nanya-nanya, itulah, itu udah bosen kan itu buat gue dah gitu. Udah itu ya begitu. Ya, sakit sendiri. Nah, Rasulullah dan para sahabat bagaimana praktek zuhudnya? Jika kita ingin mencontoh-contoh kehidupan teladan dalam zuhud, maka kita mendapatkan pada diri Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan bagaimanapun, ucapan dan perbuatan Rasulullah adalah hasil didikan Allah. Pastilah, karena Rasul itu dididik oleh Allah langsung, ya. Selama hidupnya, sebelum dan sesudah hijrah, dalam keadaan senang maupun susah, Rasulullah senantiasa bersikap zuhud terhadap segala kenikmatan dunia, mengejar kepentingan akhirat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Malah beliau udah dijamin, udah maksum. Kalau kita ada Ustaz Basuki itu udah maksum, mungkin ya udah dah santai dah, udah maksum. Tapi Nabi nggak begitu, makin giat ibadahnya. Sampai ditanya, engkau ini Rasul, sudah maksum, ya, sudah dijamin, tapi kenapa masih aja beribadah? Apa jawaban beliau? Emangnya saya nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur, ya? Sampai bengkak-bengkak kakinya, sholat sampai bengkak kakinya. Kita bengkak juga semurat. Sikap ini kemudian ditiru oleh para sahabat. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang patut menjadi teladan bagi orang-orang yang berusaha bersikap zuhud. Ya, kita kalau tandingannya orang sekarang mungkin qabliyah ba'diyah udah kelar tandingan orang sekarang. Tapi kalau kita tandingannya orang-orang dulu nggak ada apa-apanya kayaknya. Mereka benar-benar membagi malam. Ada yang ronda, punya anak lima-limanya ronda. Itu apa namanya? Bagi jadwal. Ntar yang ini jam sekian sampai jam sekian, tergantian, bangun gantian, sehingga malamnya hidup. Suatu saat Ibnu Umar mendengar orang bertanya, di mana orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Lalu Ibnu Umar menunjukkan kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, seraya berkata, mereka yang kamu tanyakan. Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada teman-temannya, salat, puasa dan jihad kalian lebih banyak dari yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi kebaikan mereka lebih banyak daripada kalian. Mereka bertanya, bagaimana bisa terjadi? Ia menjawab, mereka lebih zuhud daripada kalian dan mereka lebih mementingkan akhirat daripada kalian. Mereka mendapatkan banyak harta dunia, akan tetapi harta itu mereka belanjakan untuk perjuangan Islam. Abu Sulaiman pernah berkata, Utsman radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf adalah gudang harta. Abdurrahman ini kan orang yang gagal miskin ya. Kita gagal apa? Gagal kaya. Abdurrahman bin Auf gagal miskin. Pengen miskin beliau. Ini cerita masyhur kan? Ketika di Madinah para petani kurma gagal panen, kan sedih kan? Aduh gagal panen nih. Kata Abdurrahman bin Auf, kesempatan saya miskin nih. Itu kurma diborong semua sama dia. Diborong. Akhirnya petani di Madinah seneng. Kurma-kurma yang busuknya yang gagal panen ini laku juga, ternyata ada yang beli. Abdurrahman bin Auf seneng juga. Ternyata jadi miskin sekarang. Enggak lama kemudian ada utusan dari kerajaan sebelah, ya kan? Lagi ada wabah, obatnya kurma busuk. Dibeli, diborong, berlipat-lipat, gagal miskin, kaya lagi. Kemudian yang terakhir, zuhud yang tidak benar. Adapun zuhud yang tidak benar adalah menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakan sedikit pun. Ya, dikasih kenikmatan nggak mau dimakan. Pokoknya maunya sengsara aja. Disuruh enak belas sengsara. Ya. Makanan ada tapi dia nggak mau makan. Jangan begitu. Ini zuhud yang tidak benar. Zuhud dengan pengertian seperti ini dianut oleh sebagian umat Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah mulai melemah. Ya, zaman dinasti Abbasiyah dulu.
Mereka mengenakan baju compang-camping dan tidak mau bekerja. Hidup mereka hanya menggantungkan dari sedekah orang lain. Dengan kondisi seperti ini mereka mengklaim dirinya adalah orang-orang yang zuhud. Padahal Islam sama sekali tidak menghendaki perilaku hina yang membawa kehancuran tersebut. Ya, kan ada makalah ya. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu zuhud yang tidak dibenarkan ya. Zuhud yang tidak dibenarkan. Jadi intinya zuhud itu apa ya? Tidak melekat lah ya. Kalau punya harta yang enggak melekat sampai di hati. Hati ini aneh, Bang. Kecil tapi apa aja masuk. Rumah masuk, ya. Mobil masuk, anak-anak masuk, semua masuk. Tandanya itu kalau kehilangan sakit banget. Nah, itu tandanya melekat. Tentu perlu proses ya. Perlu proses. Saya pun ngerasain ya, enggak semudah apa yang saya katakan ya. Ketika orang tua meninggal, oh, ada sek gitu ya. Gitu. Baik, demikian mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Sesuai tadi kata Pak Gun, kita diskusinya sambil ramah tamah ya. Jadi tidak dibahas sekarang. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi mohon maaf ya. Nanti kalau Ramadan biasa berarti ya. Kalau tahun lalu kan tetap minggu kedua gitu. Jadi begini, bukan penutupan ya, istilahnya apa? Dialihkan betul tadi. Imam Syafi'i punya majelis, tapi ketika Ramadan itu diistirahatkan dulu, fokus kepada Al-Qur'an ya. Imam Syafi'i itu sehari hatam berapa kali? Hatam sehari itu loh 2 kali kalau nggak salah, sehingga sebulan itu 60 kali hatam. Jadi siang hatam sekali, malam hatam sekali. Tidurnya kapan? Ya. Iya, 2 kali hatam ya, bener 2 kali hatam sehari. Berarti kan malam sehari hatam loh Pak, bukan 2 juz Pak, 2 kali hatam. 2 kali ini dari awal ke akhir, dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu 2 kali, malam sekali, siang sekali. Ya mungkin teknisnya dibaca dalam sholat atau gimana ya. Kita 1 juz ya, kita kan sibuk kita mah ya, paham ya. Jadi sebulan itu 60 kali hatam. Sebulan itu 60 kali. 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i yang jadi panutan kita. Ya kan? Kita katanya Syafi'iyah kan, mengaku bermadzhab Syafi'i. Panutan kita ikutin. Ya. Jadi Ramadan digunakan untuk, atau ya targetnya udah sama, targetnya bukan hatam deh, yang penting dalamnya apa sih ini. Nah, itu bagus tuh. Terjemahnya kita baca juga ya. Walaupun sehari dapat berapa lembar, terjemahnya dapat juga. Jadi kita tahu ini dalamnya ada apa aja. Baik, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ya. Para sahabat, para orang-orang soleh mereka dulu, ketika setelah selesai Ramadan mereka berdoa, ya Allah terima, ya Allahumma rabbana taqabbal. Mereka berdoa supaya amalan-amalan di bulan Ramadan Allah terima. Itu selama 6 bulan doa terus. 6 bulan berikutnya doa lagi supaya sampai di bulan Ramadan. Kalau kita doanya mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa pas Rajab doanya? Padahal orang saleh dari dulu 6 bulan sebelum Ramadan udah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Nah, ini masih ada waktu buat persiapan ya. Pak Gun bilang tadi pagi kalau nggak salah, baju lembaran siapin sekarang dah gitu kan. Saya dengar lagi ngarit tadi. Ya. Persiapan sehingga nanti Ramadan kita nggak terganggu dengan hal-hal yang macam-macam. Kadang-kadang 10 hari pertama, 10 hari kedua masih fokus, masih konsen. 10 hari ketiga udah pecah konsentrasi ya. Yang punya kampung pengen pulang kampung, ini udah bertahun-tahun gak boleh pulang kampung, sekarang udah boleh nih. Tapi begitu pulang kampung gak ada ongkosnya, pikiran. Anak ada 5, semua pengen baju lebaran, aduh, fokusnya pecah. Ya, yang belum punya kue lagi repot bikin kue. Akhirnya tidak mendapatkan kemuliaan di 10 hari terakhir. Ada Lailatul Qadar di sana. Ya.
Jadi yang dapat Lailatul Qadar itu yang dari tanggal 1 sampai akhir nungguin. Jadi jangan ngincer. 21 tarawih. 22 enggak. Iya, kalau apa namanya satu Ramadan bareng sama Muhammadiyah, kalau enggak. Ini Lailatul Qadar turunnya malam ganjil Muhammadiyah atau versi pemerintah, bingung kita. Jadi enggak ada pilihan, dari tanggal 1 kita jagain. Ya, insyaallah ya kita apa namanya siap untuk yang kemarin, sekarang bagaimana mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di lagi jalan-jalan keluarga.